Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan selalu baru. Kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 atau tanggal 7 Sefat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 5 ayat 2 yang berkata demikian, saudaraku. Namun Firaun berkata, siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengar suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah tentang pekerjaan Israel diperberat. Saudara yang dikasih dalam Adonai Yeshua HaMashiach, perintah Bapa Yahweh untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, saudaraku, yang ditujukan kepada Mose dan Harun dilakukan oleh dua tokoh ini, saudaraku, dan mereka menghadap kepada Firaun dan disampaikan bahwa Tuhan bangsa Israel telah mengatakan kepada Firaun, kepada Mose dan kepada Harun untuk membawa bangsa Israel keluar selama 3 hari memberikan persembahan yang terbaik. Namun saat menghadapi Firaun, saudaraku, jawaban Firaun seperti yang kita dengarkan tadi dalam bacaan renungan Torah. Firaun berkata, aku tidak mengenal siapa itu Yahweh dan aku tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Saudaraku, bila kita renungkan firman yang baru saja kita dengarkan ini, saudaraku, sikap Firaun seperti itu secara manusia memang, apalagi sebagai seorang pemimpin pada waktu itu, tentu memiliki alasan juga, saudaraku, karena memang dia tidak mengenal siapa itu Bapa Yahweh, apalagi meminta bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Saudaraku, tentu ini merepotkan seperti itu, saudaraku. Pasti akan menyebabkan permasalahan, sehingga Firaun tidak mau mengambil suatu sikap seperti itu. Karena dia sudah di zona amannya. Dia sudah di zona sebagai raja Firaun dan dapat mengendalikan apapun yang dia inginkan secara daging, semuanya bisa dia dapatkan. Sehingga saat mau meminta bangsa Israel keluar, dia tidak menghendakinya dan tidak menyetujuinya. Dan walaupun memang Bapa Yahweh berkata bahwa Firaun akan dikeraskan hatinya, saudaraku. Lewat bacaan ini, saudaraku, inilah gambaran juga di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku. Saat kita dulu belum mengenal nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita juga mengalami hal yang sama, saudaraku. Ada yang mengalami seperti ini, bahwa kita tidak perlu memanggil nama Bapa Yahweh. Siapa itu Bapa Yahweh? Karena Tuhan yang selama ini dia diberikan oleh leluhur, oleh orang tua yang mendidik kita memakai nama sesembahan bangsa-bangsa itu, saudaraku. Nah, inilah peristiwa perubahan paradigma, perubahan doktrin yang harus dilakukan, dan tentu memang seperti halnya Firaun, sikap seperti ini tidak mudah, saudaraku. Untuk itu, dengan penuh ucapan syukur, kita yang sudah dapat menerima, menyembah, memanggil, memuliakan Tuhan yang kita sembah, sama seperti apa yang Tuhan atau Elohim sembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Elohim Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ini merupakan kasih karunia bagi kita, saudaraku, Bapak, Ibu, dan saya, dan kita semua. Karena sama seperti proses transisi ini tidak mudah, saudaraku. Karena ada kekuatan roh yang harus yang ada untuk mendapatkan iman kita, percaya kita siapa Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah sebelumnya sudah terbawa secara turun-temurun, bahkan berabad-abad lamanya. Untuk memutuskan hal itu memang perlu
kasih karunia Bapa Yahweh. Dan kita yang sudah mendapat memahami ini bukan karena kuat gagah kita, namun karena kebaikan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Biarlah renungan ini menguatkan kita, walaupun nanti akhirnya Firaun akan melepaskan seluruh bangsa Israel, namun dengan tulah-tulah yang harus mereka hadapi. Kalau saat ini Firaun mengizinkan, tentu tulah itu tidak akan turun, saudaraku. Namun Bapa yang memberikan tulah dulu, menyatakan kebesarannya, baru manusia itu menyadari, saudaraku. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum-hukum dan perintah Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, saudaraku. Janji firman, hidup kita diberkati. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.